wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Nana. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, Ibu absen dulu ya. Kirana. Hadir. Syafira. Hadir. Sila. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Nah, tujuan pembelajaran ini supaya kita mengetahui fungsi dan tujuan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita akan mempelajari tentang kedudukan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu merupakan sumber pokok ajaran Islam. Al-Quran juga merupakan sumber hukum yang utama dan pertama bagi umat Islam. Terus sebagai sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran itu berisi tentang ajaran-ajaran yang lengkap dan sempurna. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Nah, tujuan dan fungsi Al-Quran itu ada berapa, Nana? Tiga. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Sebagai sumber pokok. Yang ketiga, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. tujuan dan fungsi Al-Quran itu yang pertama sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril itu sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, petunjuk yang dimaksud itu petunjuk tentang hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua, hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia. Yang ketiga, hablum minal alam atau hubungan manusia dengan alam. Yang kedua, sebagai sumber pokok ajaran Islam. Nah, Al-Quran itu merupakan sumber pokok ajaran Islam. Ajaran-ajaran tersebut bersifat mujmal atau hanya memberikan prinsip umumnya saja, atau juga bersifat tafsil, yaitu ajaran yang terperinci dan khusus. Nah, ajaran-ajaran pokok Islam ini tentang akidah, ketauhidan, ibadah, akhlak, hukum, dan segala dalam kehidupan manusia. Nah, yang ketiga, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Nah, sebagai Al-Quran itu merupakan kitab suci dengan konsep ajaran yang salah satunya itu ajaran berupa sejarah atau kisah umat terdahulu. Nah, dalam Al-Quran itu dijelaskan ada orang yang berbuat baik, senantiasa berbuat soleh, dan ada orang yang selalu berbuat maksiat. Karena di Al-Quran itu dijelaskan bahwa kita senantiasa harus mengambil dan meneladani pelajaran yang baik. Dan kita juga harus menjauhi yang buruk. Kita harus senantiasa mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, perilaku orang yang memungkinkan Al-Quran. Nah, di sini perilaku taat kepada Allah, keimanan yang kuat terhadap kitab suci akan mendorong seseorang untuk taat dan patuh terhadap perintah Allah. Jadi orang yang bersifat taat kepada Allah itu sebuah perilaku orang yang memungkinkan Al-Quran. Dan yang kedua itu selalu menghindari perbuatan maksiat. Nah, maksiatnya itu maksudnya itu durhaka kepada Allah, baik dengan cara melanggar perintahnya dan melakukan larangannya. Itu kan dilarang dalam Al-Quran. Seharusnya kita itu menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, selalu berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran selalu dijelaskan bahwa manusia itu berkewajiban untuk menghormati dan menaati kedua orang tua, karena mereka sangat besar jasanya terhadap kita. Surga kita di telapak kaki ibu. Ingat. Nah, dari penjelasan ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, selanjutnya Ibu
yang bertanya, bagaimana sih cara memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Saya, Bu. Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Terus menjadikan Al-Quran sebagai landasan hukum dan etika. Menjadikan Al-Quran sebagai tempat kembalinya segala persoalan. Oke. Ada yang lagi mau ditanyakan? Ada. Oke. Materi sudah Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tentang ada alat permainan. Namanya apa? Ular tangga Islam. Ular tangga Islami. Nah, di sini cara bermainnya itu sama seperti permainan ular tangga pada umumnya. Nah, apabila pemain mendapatkan angka 6, berarti setelah jalan ke angka 6, pemain berhak mendapatkan kesempatan untuk bermain kembali. Nah, apabila ada tanda bintang, pemain harus mengambil kartu materi yang bertanda bintang. Nah, apabila pemain mendapatkan tanda tanya, berarti pemain harus mengambil kartu soal. Dan apabila pemain tidak bisa menjawab soal, mengambil kartu pelanggaran. Nah, ini pemain yang sampai ke finish terlebih dahulu berarti itu yang menjadi pemenangnya. Kemudian ini bisa dimainkan kurang lebih 4 orang. Mbak Kirana. 4. Kartu soal. Jelaskan pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur, dan membacanya dinilai ibadah. Kirana kembali. Satu soal. Maksud tangan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mau ambil waktu pelanggaran? Membaca kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kirana. Sila. Oh, Nana. Kirana. Satu materi. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur, dan membacanya dinilai ibadah. Kirana. Turun. Turun aku. Satu materi. Petunjuk bagi manusia, yaitu petunjuk Al-Quran secara garis besar meliputi tentang bagaimana hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya. Sila.
Kirana. Kartu materi. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pokok bagi ajaran Islam. Al-Quran sebagai sumber yang utama dan yang pertama dalam Islam. Kartu materi. Al-Quran sebagai peringatan dan penjelasan bagi manusia, yaitu bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang berisi ajaran, sejarah, atau kisah umat terdahulu. Kita bisa mengambil pelajaran dan meneladani yang baik, serta menjauhi yang buruk untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oke, karena di sini yang sampai finish terlebih dahulu sila, berarti pemenangnya adalah Mbak Sila. Tepuk tangan buat Mbak Sila. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan cara menerapkan fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari itu dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia, menjadikan landasan hukum umat Islam, dan sebagai tempat kembalinya segala persoalan terhadap Al-Quran. Gimana sih tujuan dan fungsi Al-Quran itu? Sebagai petunjuk bagi manusia, Terus? sebagai sumber pokok ajaran Islam, sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Semua sudah paham ya? Sudah. Lalu kita akhiri pembelajaran dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.